Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Azakwan. Saya dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya. Di sini, saya akan membahas terkait sistem pemantauan suhu dan kelembapan ruang kelas berbasis IoT. Kita langsung aja. Jadi, sebelum kita bahas sistemnya, mungkin kita kenalan dulu terkait apa itu IoT. Jadi, IoT atau Internet of Things merupakan konsep di mana perangkat-perangkat fisik seperti sensor, alat rumah tangga, dan lain sebagainya itu dihubungkan dengan internet sehingga nanti mereka bisa saling bertukar data atau bertukar informasi tanpa bantuan manusia. Nah, di sistem ini IoT ini diterapkan untuk pertama mendeteksi suhu dan kelembapan ruangan secara real time, kemudian mengirim data ke cloud, lalu menampilkan data ke aplikasi visualisasi, juga mengontrol aktuator. Nah, di sistem ini kita menggunakan sensor dan aktuator. Untuk sensornya sendiri, di sini kita menggunakan DHT22. Kenapa kita menggunakan DHT22? Itu karena sensor ini memiliki akurasi yang tinggi dan mampu mendeteksi suhu mulai dari minus 40 derajat Celcius sampai dengan 80 derajat Celcius, serta juga dapat mengukur kelembapan dari 0% hingga 100% RH. Kemudian untuk aktuatornya di sini, mungkin ini sebagai contoh kita menggunakan AC. Sebenarnya kita bisa menggunakan perangkat-perangkat lain seperti LED atau kipas sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, nanti aktuator ini akan dikendalikan secara otomatis oleh controller, atau mungkin kita bisa berikan perintah agar aktuator ini berbuat apa begitu. Oke, untuk protokol komunikasi yang digunakan di sini kita menggunakan MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport. Nah, protokol ini digunakan untuk mentransfer data suhu dan kelembapan dari perangkat IoT atau controller ke server cloud. Kenapa kita memilih MQTT? Itu karena ringan dan ideal untuk perangkat IoT dengan bandwidth terbatas. Protokol ini juga mendukung komunikasi dua arah, memungkinkan cloud untuk mengirim perintah dan menerima perintah. Kemudian untuk desain model embed yang diterapkan, di sini microcontrollernya itu kita menggunakan ESP32. Kenapa kita menggunakan microcontroller ini? Itu karena sudah terintegrasi dengan WiFi dan juga Bluetooth. Kemudian cukup kuat untuk pemrosesan lokal dan juga hemat energi. Nah, untuk struktur sistem embednya sendiri, di sini nanti microcontroller ini dapat mengambil data dari sensor DHT22 setiap sekian detik. Kemudian juga menganalisis data untuk menentukan apakah AC perlu dinyalakan atau dimatikan. Kemudian mengontrol aktuator. Selain itu juga mengirim data dan status perangkat ke server cloud melalui MQTT broker. Kemudian juga menerima perintah remote control dari cloud jika diperlukan. Nah, untuk desain sistem cloudnya sendiri, kita bisa menggunakan berbagai platform cloud seperti Thingsboard, Firebase, AWS, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di cloud ini berfungsi sebagai pengelola data, sistem monitoring, dan juga pusat kendali remote. Untuk fitur utama dari cloud system ini, yang pertama ada dashboard real time. Jadi dia akan menampilkan grafik suhu dan kelembapan secara real time. Kemudian juga menyimpan data historis untuk analisis jangka panjang nantinya. Bisa juga memberikan peringatan otomatis melalui notifikasi dan sebagainya jika terjadi anomali suhu. Kemudian bisa juga melakukan kendali jarak jauh melalui tombol virtual di dashboard cloud. Jadi untuk keseluruhan prosesnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi nanti sensor akan menerima temperatur, kemudian data yang diterima tadi dikirimkan ke embed controller atau microcontroller. Kemudian microcontroller akan menentukan aktivitas atau apa yang akan dilakukan oleh aktuator. Seperti misalnya jika suhu di atas 30 derajat Celcius, AC dihidupkan. Jika kelembapan ruangan sekian, maka LED yang hidup adalah LED yang ini gitu. Jadi dia bisa mengontrolnya secara otomatis sesuai dengan kondisi tertentu. Nah, kemudian data-data tadi walaupun mungkin AC dan LED ini dihidupkan secara otomatis, datanya tetap dikirimkan ke cloud melalui MQTT broker. Kemudian dari cloud ini akan dilakukan pengelolaan data seperti analisis, menyimpan data, dan lain sebagainya. Kemudian nanti datanya akan ditampilkan melalui interface menggunakan perangkat smartphone, laptop, dan lain sebagainya.
Nah, jika misal nanti kita ingin melakukan perintah dari smartphone, nanti datanya dikirimkan ke cloud, kemudian cloud mengirimkannya ke embedded controller lagi menggunakan protokol MQTT. Kurang lebih seperti itu untuk keseluruhan prosesnya. Jadi mungkin sekian untuk penjelasan saya terkait sistem ini, mungkin cukup sekian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.